Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Rozanita, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Pangkal Pinang dari jurusan keperawatan. Baiklah, di sini saya ingin berbagi sedikit ilmu tentang perawatan ibu masa nifas yang sudah saya pelajari dan saya pahami. Di sini saya ingin meminta waktu sedikit kepada ibu-ibu untuk saya menjelaskan materi yang sudah saya pelajari. Baiklah, pengertian masa nifas seperti yang kita ketahui, masa nifas biasanya sering disebut seperti masa pemulihan atau juga masa postpartum, waktu sejak bayi dilahirkan dan plasenta keluar lepas dari rahim sampai 6 minggu berikutnya, disertai dengan pulihnya kembali organ-organ yang berkaitan dengan kandungan yang mengalami perubahan seperti perlukaan dan lain sebagainya yang berkaitan pada saat melahirkan. Di sini juga perawatan masa nifas juga ada dua, seperti perawatan ibu dan perawatan pada bayinya. Yang dimana perawatan pada ibu yang harus kita perhatikan yaitu nutrisi dan cairan. Pada masa ini nutrisi dan cairan itu sangat harus diperhatikan karena dengan nutrisi yang baik dapat mempercepat penyembuhan ibu dan sangat mempengaruhi air susu ibu. Ibu yang menyusui juga harus memenuhi akan gizi seperti tambahan kalori, minum sedikitnya 3 liter air di setiap harinya. Terus di mana juga ada ambulasi, di mana arti dari ambulasi ini di mana bidan atau keluarga agar secepatnya mungkin membimbing ibu postpartum bangun dari tempat tidurnya dan membimbing ibu untuk cepat berjalan. Tetapi dalam ambulasi ini tidak perlu takut karena tidak mempunyai pengaruh yang buruk terhadap ibu dan tidak menyebabkan pendarahan yang abnormal. Kemudian ada juga eliminasi, di mana yang pertama itu miksi. Miksi ini biasanya atau disebut dengan normal, di mana bila ibu buang air kecil secara spontan setiap 3-4 jam dan diusahakan ibu juga buang air kecilnya dengan sendiri. Kemudian yang kedua itu ada defekasi, di mana biasanya 2-3 hari postpartum masih sulit buang air besar, dan jika hari ketiga belum juga buang air besar, maka akan diberikan laksa supos dan minum air hangat. Kemudian ada juga perawatan payudara, di mana yang harus menjaga payudara bersih dan kering terutama di bagian puting susu. Jika bagian puting susu itu lecet, dapat dioleskan menggunakan air ASI yang keluar pada sekitar puting susu setelah selesai menyusui. Tujuan dari perawatan payudara ini juga untuk melancarkan sirkulasi darah dan mencegah tersumbatnya saluran susu sehingga memperlancar pengeluaran susu. Ada juga masalah seksual, di mana pada masa nifas ini biasanya menghabiskan waktu sekitar kurang lebih 3-4 minggu. Jika di mana dipaksakan kalau belum sampai 3 atau 4 minggu, hubungan seks atau intim ini dapat menimbulkan rasa sakit pada ibu serta adanya infeksi rahim atau infeksi pada kelamin. Kemudian ada juga perawatan bayi, yang dimana yang pertama itu memandikan bayi. Di mana memandikan bayi ini juga cara untuk menjaga kebersihan bayi, memberikan rasa segar dan memberikan rangsangan pada kulit, tujuannya agar menghindari terjadinya infeksi dan iritasi. Kemudian adanya perawatan tali pusat, yang dimana seorang ibu harus mencuci tangan dengan sabun dan air besi yang mengalir sebelum dan sudah melakukan perawatan tali pusat pada bayi. Kemudian jangan memberikan apapun pada tali pusat, rawat tali pusat terbuka dan kering. Bila tali pusat kotor atau basah, cuci dengan air bersih dan sabun, kemudian keringkan dengan kain bersih. Dan ada juga kebersihan popok, di mana ibu harus dengan sering memeriksa popok bayi dan gantilah segera jika sudah basah atau kotor. Membersihkan daerah kelamin bayi dengan air biasa atau dengan tisu basah. Tepuk-tepuk dengan lembut area kelamin hingga kering, hindari menggosoknya. Jika kita menggosok bagian kelamin bisa menyebabkan iritasi. Pastikan area kelamin benar-benar bersih dan kering sebelum mengenakan popok. Kemudian ada cara merawat bayi. Merawat kulit bayi di mana sangat rentan terhadap gangguan kulit. Hal ini disebabkan karena sensitifnya kulit bayi. Membiasakan bayi mandi secara teratur 2 kali sehari menggunakan sabun khusus bayi.
Kemudian keringkan dengan handuk dan pastikan daerah yang tertutup atau lipatan benar-benar kering. Setiap bayi berkeringat, usap daerah yang berkeringat dengan kain atau tisu basah dengan lembut. Kemudian ada juga pemberian ASI, di mana ASI eksklusif pada pemberian ASI saja pada bayi sampai usia 6 bulan tanpa tambahan cairan ataupun makanan lain. Manfaat ASI ada berbagai macam, antara lain seperti sebagai daya tahan tubuh, pertumbuhan dan perkembangan bayi menjadi lebih baik. Baiklah, hanya itu mungkin materi yang sudah saya sampaikan dan sudah saya pelajari. Mungkin apakah dari ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Ini untuk masa nifas kan biasanya 40 hari, paling nggak nyampe sebulan setengah paling ya. Terus kalau waktu ngelahirin anak pertama itu kan masih sampai 2 bulan tuh. Jadi kira-kira itu apakah ada kelainan atau apa, atau luka atau apalah yang menyebabkan seperti itu? Baiklah, mungkin dapat itu secara teoritis itu masa nifas memang berlangsung selama 42 hari. Namun kadang-kadang dapat terjadi kurang dari 42 hari atau lebih dari 42 hari. Darah nifas bisa cepat berhenti bila kontraksi rahim sangat baik, kondisi tubuh sehat, misalnya seperti tidak menderita anemia, serta tidak ada sisa-sisa plasenta atau selaput ketuban yang tertinggal. Dan sebaliknya juga, darah nifas bisa lama berhenti bila kontraksi rahim tidak baik atau akibat adanya tumor seperti tumor rahim, atau bisa juga akibat anemia atau kurang darah karena ada sisa-sisa plasenta atau selaput ketuban yang tertinggal atau adanya infeksi. Apakah dapat ibu pahami? Ya, berarti harus tetap konsul ke dokter berarti ya kalau udah seperti itu ya. Ya, cuma kan tidak pernah kejadian seperti itu kan, jadi kan timbulnya itu. Baiklah, jadi di sini saya dapat menyimpulkan. Jadi masa setelah ibu melahirkan itu disebut masa nifas. Masa pulihnya kembali mulai dari partus selesai sampai kandungan kembali sebelum masa hamil.